kemarin bebas negatif Jalan. Awas jatuh. Nat, lagi ada masalah karir apa masalah keluarga nih Nat? Oh dua-duanya. Salah Onat ya, karena ini temen gua, sahabat gua. Tapi gini, karena banyak yang nanya, gua nggak belain, gua tidak membenarkan, gua tidak akan menormalisasi penggunaan narkoba. Mau itu temen gua, saudara gua, anak gua, siapapun, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Mamara. Ya, kembali lagi ya, seperti biasa aku akan memberikan berita-berita viral yang masa kini lagi rame-ramenya nih. Yang sekarang lagi rame-ramenya ternyata itu Onat ya, yang banyak tatonya itu Onat Leonardo yang baru kemarin itu punya anak ya, istrinya baru melahirkan. Baru juga sebulan, ternyata dia tuh sekarang ditangkap polisi akibat narkoboy. Ya ampun, gak kasihan apa ya sama anaknya ya. Ya daripada berlama-lama, mending kita langsung nonton aja video yang satu ini. Nah, di lokasi itu Said, polisi kemudian menangkap Onat bersama dengan satu orang wanita berinisial B, Said. Kalau inisial B itu berarti baby nggak sih? Baby kan istrinya ya. Dan memang diduga wanita yang berinisial B ini merupakan istri daripada sang aktor Said, tetapi hingga sampai saat ini Said ini belum ada konfirmasi dari kepolisian bahwa pihak ataupun wanita yang ditangkap bersama Onat ini merupakan istri dari sang aktor tersebut, Said. Kemudian dari ketiga pelaku ini, Said, polisi telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, Said. Di antaranya adalah barang bukti berupa ganja yang telah diamankan oleh ya wajar ya ada barang bukti ya. Aduh. Pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Said. Kemudian juga dalam pengembangan yang dilakukan ini ditemukan jejak-jejak ekstasi yang diamankan oleh kepolisian pada saat penggeledahan ataupun penangkapan kemarin, Said. Tetapi ekstasi ini sudah tidak ada, Said, barangnya karena diduga telah dikonsumsi begitu ada oleh bungkusnya doang, berarti mungkin maksudnya gitu ya. Para pelaku sebelum penangkapan ini dilakukan, Said. Kemudian selain barang bukti yang tadi saya sebutkan, juga ada beberapa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian seperti satu lembar papir, kemudian juga ada satu box kecil dan juga 3 buah gadget yang diamankan. Memang belum ada detail lebih lanjut dari barang bukti yang diamankan oleh kepolisian tersebut, dan sampai saat ini kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan daripada kasus penyalahan gunaan narkoba ini, Said, yang juga menimpa daripada aktor bernama Onat, Said. Ya kenapa sih sebenarnya ini ya sama kasus narkoba, tapi pada pakai narkoba kayak gitu, dan jelas-jelas ya ini merugikan banget ya. Kemarin artis siapa namanya Amarzoni kan ya, mungkin Amarzoni masalah tangkep kali ya, tapi kan sebenarnya juga pemakai gitu kan, sampai akhirnya istrinya tuh kan capek gitu banyak lama karena dia makan narkoba terus. Nah sekarang Onat nih, ini karena masih awal-awal aja nih Bang Onat ya, kalau bisa mah jangan sampai gitu ke depannya pakai lagi deh. Pemeriksaan kemarin dan telah dilakukan cek urin, untuk hasilnya adalah negatif. Oh, jadi istrinya nih hasilnya negatif. Oke. Dan untuk istrinya karena negatif sudah diminta keterangan dan boleh pulang. Sedangkan untuk satunya yaitu inisial KR, dari hasil pemeriksaan cek urinnya positif. Demikian. Mungkin ya kalau udah positif kayak gini mah mungkin direhabilitasi ya, tapi kan kasihan gak sih, baru juga ngerasain punya anak gitu kan, baru gendong anak. Lagian juga Bang Onatnya sih aneh-aneh lah, pakai kayak gitu segala. Katanya pesta di rumah dan istrinya juga ikut make juga, apa karena dia punya anak kecil atau karena dia istri artis jadi dinegatifkan. Intinya uang yang berjalan ya, belum tentu ya, kita jangan setujuan dulu, tentang bapaknya
Mbak Valen ini polisi, bisa aja yang hasilnya positif di negatifin, ya belum tentu juga, bisa jadi memang nggak make gitu kan. Negosiasi awalnya berjalan alot, tapi akhirnya bisa berjalan lancar. Hasilnya akhirnya cek urin jadi negatif. Ini mau jenguk dulu ya? Oke, intinya tips sayurnya nggak mau diwawancarai antara kakak dan ibunya Onat ini, mungkin karena ya lagi kesel kali ya, atau lagi bersedih juga karena kan Onatnya ditangkap gitu kan. Onat mah dari dulu kan udah banyak yang sepil, tapi kenapa baru sekarang ditangkap ya? Mau nutupin kasus apa? Memang biasanya lebih pinter netizen, tahu nggak sih? Jadi nih kayak kemarin kan Amar Zoni tuh ditangkap lagi hebohnya, nggak tahu tuh lagi nutupin kasus apa tuh. Pemerintah tuh ya pinter banget untuk mengalihkan isu ya, biar netizen ini tidak terlalu fokus sama berita-berita tentang pemerintah. Ini tanggapan dari Ustadz Habib Jafar ya. Beliau nggak mengomentari apa-apa, cuman Ustadz Jafar ini bikin story yang isinya, membaca kabar tentang Onat, gue kaget, kecewa, sedih, dan prihatin. Onat adalah saudara gue sebagai sesama manusia. Meski kami berbeda dalam agama, justru dengan modal itu kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia. Dan itulah Onat yang gue kenal, baik dan toleransi. Tapi tak ada toleransi untuk narkoba. Ya betul banget ya, jangan untuk narkoba itu jangan ditoleransi ya. Narkoba bukan hanya menyalahi hukum negara, betul, tapi hukum agama dan logika akal sehat. Maka gue berdoa dan berusaha buat hadir dan membantu Onat untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, berlepas dari narkoba dan bangkit menebar kebaikan. Kita benci narkoba. Karena itu gue ingin saudara gue Onat lepas dari narkoba. Namanya juga sahabatan ya, karena kita juga nggak mau tuh sahabat kita untuk sampai narkoba gitu kan. Gue juga berharap ingin menjadi pelajaran besar untuk Onat dan kita. Titip doa untuk Onat, semoga dia sadar, jera, dan berubah taubat. Onat ya. Ustadz Jafar tuh jadi kecewa aja sih, kenapa sih harus masih pakai lagi, sedangkan selama ini kan Ustadz Jafar itu, Habib Jafar itu selalu mendampingi Onat ya, supaya biar Onat tuh lurus gitu, di jalan yang lurus ya, meskipun berbeda agama, tapi tetap. Coki nyindir Habib Jafar. Wah, apa iya? Waktu gue ketangkep dia nggak ada story tuh, kocak. Aduh, ada yang kesel apa gimana ya? Mungkin waktu itu beliau akunnya dihack. Iya, iyalah, kita kan nggak tahu ya, jangan langsung seujon gitu dong sama Habib Jafar. Nih storynya Coki. Gue nggak akan pura-pura ngerti semua yang kalian rasain, tapi gue tahu satu hal, kalian bukan orang jahat. Cuma lagi kalah sama sesuatu yang berat, dan itu bisa kejadian di siapa aja. Gue nggak akan ninggalin lo, men. Ya, ini storynya intinya untuk Onat ya. Untuk yang ini ya, semoga ya ini cuma buatan netizen aja untuk memperkeruh suasana. Salah Onat ya, karena ini temen gue, sahabat gue. Tapi gini, karena banyak yang nanya, gue nggak belain, gue tidak membenarkan, gue tidak akan menormalisasi penggunaan narkoba. Mau itu temen gue, saudara gue, anak gue, siapapun, enggak. Karena ada konsekuensinya dari sana dan ada hukumnya dari sana, oke? Dan betul, gue nggak tahu masalah hidup dia apa, walaupun gue deket sama dia, gue nggak tahu masalah keluarga dia apa. Tapi gini loh, kita nih hidup di dunia yang aneh, di tahun yang aneh. Kalau mau bicara masalah, kasihan lagi stres, bro. Gua stres, lu stres. Semua hidup di dunia ini ada aja stres gitu loh, ada. Tapi kita nggak bisa kasihanin orang dengan membenarkan jalan coping mechanism itu karena dia teman kita. Nggak bisa. Itu namanya bukan sayang, tapi namanya enabling.
membenarkan sesuatu yang salah karena dia teman. Enggak. Dia akan tetap jadi sahabat gua, saudara gua, teman gua, tapi no, yang dijalankan salah. Dan kalau dibenarkan, orang akan ikut. Oh, kalau ada masalah bisa nih narkoba. Oh, oke nih. Oh, teman akan belain nih. Nat, you are better than that. Better than that. Dan apapun masalah lu punya teman-teman banyak. Lu punya gua, punya Habib. Kita juga kalau ada masalah walaupun teman banyak ya, itu tuh nggak semuanya kita ceritain, dan ada juga tipe orang yang cuma bisa dipendem gitu, dan ujung-ujungnya makin narkoba. Lu punya semuanya kok sayang sama lu. So when you out from this, stop it bro, stop it. Masalah Onat ya, karena Ini tanggapan dari Om Ded ya, intinya Om Ded itu pengen juga sih kalau bisa jangan siapapun temannya jangan pakailah narkoba untuk menyelesaikan suatu masalah, dan dia juga tidak membenarkan tuh ya, walaupun si Onat ini lagi stres banget, jangan juga pakai narkoba gitu solusinya. Intinya tuh yuk kita selesain dengan cara ngobrol gitu sama teman, walaupun nggak menyelesaikan minimal kan mengeluarkan isi hatinya gitu. Oh ini waktu, oh ini Onatnya nih, Onat Leonardo alias Onat jalani pemeriksaan kesehatan usai ditangkap Polres Metro Jakarta Barat Minggu tanggal, oh baru kemarin nih. Sibuk amat ya wartawan ini ya. Masalah karir apa masalah keluarga, masalah Nih, kalau ditanya masalah karir apa masalah keluarga, apa hubungannya ya sama narkoba ya? Lagi ada masalah karir apa masalah keluarga nih Nat? Oh, dua-duanya. Budek ya? Kan kata Onat tadi, mohon doanya, bukan dua-duanya. Tapi kata orang wartawan tadi, nih coba kita ulangin ya. Nat, lagi ada masalah karir apa masalah keluarga nih Nat? Oh, dua-duanya. Mohon doanya. Dua-duanya ya. Kalau media memang gitu ya, malah sengaja diselengin dua-duanya, masalah karir, masalah keluarga, nanti dibeberin, yang enggak di medsos. Padahal intinya tadi tuh kita ngedenger sendiri ya, mohon doanya. Udah, mohon doanya aja gitu kan, bukan karena karir sama keluarga. Sadis banget pertanyaannya lah, iya wartawan juga nggak benar banget nanyanya ya, salah gitu nanyanya gitu kalau kata aku mah. Mulut tai. Onat kembali ditangkap, dan opini orang-orang yang nggak pernah make gitu ya pasti berpikir, kok nggak ada kapoknya ya, kok nggak takut sih, kok nggak nyesel sih. Pasti tahu sekalian ya kenapa saya bisa ngomong gini, karena saya pernah mengalami hal itu ya. Pasti ada rasa takut, rasa kapok, rasa penyesalan itu ada guys. Kita udah ada niat berubah, tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan kita masuk ke dunia hitam itu lagi. Faktor yang utama adalah lingkungan dan circle kita. Circle pengaruh banget tuh, bener aja. Kalau walaupun kita sekuat tenaga apapun ya pengen berubah, tapi kalau circle kita semuanya begitu itu bisa 80% ngikut, udah ada lagi lah. Dan nanti ada ya, ini cenderung orang-orang terdekat ya, yang memberikan rasa aman, jaminan keamanan kepada kita. Contohnya gini, tenang aja bro, nggak apa-apa, kayak aja lagi, ntar aku yang manage semuanya, ntar Katanya lagi, ya nggak apa-apa, pakai lagi aja. aku yang ngasihin, beliin kamu, ntar aku yang ngasih kamu, stay aja di satu lokasi, ntar aku bawain aman kok, rahasia kamu aman, rahasia kamu terjamin aman, nanti kalau ada apa-apa, sayangnya aku yang tanggung jawab. Tai! Ini contoh ya buat kalian ya, kalau kalian punya pengalaman seperti itu, jangan percaya guys, tidak ada yang aman. Jangankan kepada penjual dan pembeli, oke? Teman dan teman pun bisa saling makan. Intinya jangan terlalu percaya sama temen ya, apalagi kita melakukan hal yang salah. Bisa aja pas dia tuh lagi kesel sama kita kan, kesempatan banget tuh buat dia tuh ya untuk menjatuhkan kita gitu. Nah sekarang mah intinya tuh percaya sama diri sendiri, bahagian diri sendiri, jangan terlalu percaya sama teman tuh sekedarnya aja gitu. Bener gak sih? Karena circle-nya
masih itu aja. Iya, bisa jadi sih karena circle masih itu aja, terus udah temen lama ya, bisa jadi kan. Jadi mau melepaskan teman-teman yang sahabat lama tuh nggak enak, karena nggak enak itu ujung-ujungnya melakukan hal yang salah lagi. Kata-katanya Onat kembali ditangkap. Emangnya Onat pernah ditangkap kasus narkoba? Lah iya. Nah lo harus bertanggung jawab kan lo bang lo. Ayo lo. Podcast dengan Onat viral lagi. Gimana nih kok paket lagi-lagi podcast lu ya kok? Kenapa? Ya nggak ngerti juga ya awak ya. Cuma maksudnya memang kebetulan aja kali ya. Karena podcast yang viral itu podcast sudah lama banget. Itu podcast 4-5 tahun lalu kayaknya. Itu kalian bisa lihat itu pemandangan bunga-bunga di belakang masih gundul ya. Dan gue masih berewokan banget. Dan gue juga nggak ingat sebenarnya podcast itu. Pas naik lagi, up lagi, gue juga baru kayak sadar. Oh iya gitu ya. Apa jangan-jangan kan jadi gitu ya. Tapi sudahlah ya. Maksudnya itu juga hal yang sudah berlalu. Yang sekarang aja. Karena gue mendengar berita kemarin. Jujur sih gue nggak mau terlalu ngasih statement. Karena gue nggak pengen nyari panggung di situ sama sekali. Tapi karena Onat dan Baby serta keluarganya itu kita kenal cukup baik, dan Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget deh. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin nggak pernah bilang enggak gitu. Dan gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik, tapi sayangnya kebiasaannya yang Iyalah ya, ada sisi buruknya juga pasti setiap orang itu, meskipun dia baik sama orang, tapi ya disitulah ada letak kesalahannya dia, itulah disitulah dia narkoboy. Onat sebenarnya nggak make, cuma petugasnya aja yang BU butuh duit, butuh uang. Dengan data video lama terus menggebu-gebu, wah duit nih. Iya sih, iya takutnya ya. Marzoni juga kayaknya katanya dijebak. Jangan-jangan Onat juga dijebak gitu ya, takutnya ya, untuk orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Statement lu sekarang bikin gua kecewa bang, sebagai fans lu. Dia emang salah, tapi katanya dia sahabat lu. Kalau ngomong gitu, dulu gua pas SMK punya teman make pun sampai dikeluarkan di sekolah, tapi gua tetap support dia buat berubah dan bangkit lagi. Malah kalau ada omongan ini tuh aku nggak pernah jatuhin dia. Ya di sini juga kan Bang Bensu nggak ngejatuhin bang. Di sini kan dia nggak ngejatuhin Onat, dia malah nginget kebaikannya Onat. Mana sih? Ini ada aja gitu ya. Oke, intinya tuh ya berita dari Kak Onat ini semoga salah tangkap lagi lah kayak Bang Amarzoni ya, dan semoga Bang Amarzoni juga di sana bisa cepet bebasin. Sebenarnya tuh ada masalah apa sih sama negara kita ya? Kok akhir-akhir ini makin kesini makin kesana gitu, banyak permasalahan yang kasusnya itu ngebawa artis biar isunya tuh ke artis aja gitu, nggak sih? Biar kita nih fokusnya udah ke artis aja nih yang lagi viral, yang lagi tangkap narkoba gitu. Sebenarnya ada apa sih sama negara kita ini ya? Apalagi sakit ya negara kita ini ya. Jadi kita doain aja yang terbaik, semoga Kak Onat tidak make narkoboy lagi, dan istrinya juga kan kasihan ya sama anaknya yang baru banget lahir gitu kan, butuh peran seorang ayah, butuh peran seorang ibu gitu, betul nggak sih? Oke, sekian dulu ya berita dari aku hari ini. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap menjaga ucapan dan ketikannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.